Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kemarin itu karena banyak yang meminta agar FR itu diperbesar. Kali ini Mimin akan memberikan yaitu kumpulan FR yang mana FR ini FR real di saat tes SKB PAI ya pada tahun 2020 kemarin. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas tuntas yaitu FR pedagogik dan FR pendidikan agama Islam khusus PAI ya. Baik, yang pertama itu pedagogik. Ya, yang pertama itu keluar yaitu komponen silabus ya teman-teman sekalian. Nah, di sini komponen silabus terbagi itu ada beberapa ya di K13. Jadi ditanya nanti komponen seperti identitas, KI, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Kalau nilai karakter ini biasanya ada juga atau tidak, biasanya tidak diletakkan ya. Ini K13 ya. Jadi di sini susunannya silakan teman-teman itu menghafal ya komponen-komponen silabus itu apa saja ya. Terus yaitu ada komponen prota ya teman-teman, yaitu komponen prota ini yang mana nanti keluar nanti diacak seperti itu. Nah, jadi komponen prota ini dibikin beberapa bagian, dibikin nomornya. Nah, nanti kita disuruh menyusun komponen-komponen dari prota. Terus komponen RVV. Nah, komponen RVV juga harus paham ya, karena keluar semua ini ya teman-teman sekalian untuk di tes pedagogik. Ini di semua jurusan keluar. Terus yaitu fungsi alokasi waktu. Ya, fungsi alokasi waktu ini misalkan nanti di RVP itu ada yang namanya beberapa kali pertemuan atau jam mata pelajaran JP ya. Jadi di situ nanti teman-teman sekalian disuruh memberi alasan mengapa nanti dipotong bagian screenshot di paling atas bagian identitas dari EPP. Nah, nanti ada misalkan itu ada 2 jam. Nah, mengapa alokasi waktu itu hanya 2 jam? Nah, jadi itu nanti silakan teman-teman buka sendiri tentang fungsi alokasi waktu ya. Terus ada ibu-ibu. Ini soal nomor 5 katanya. Ada ibu-ibu protes karena nilai rapot anaknya rendah. Jadi si guru nunjukin semua data-datanya. Nah, si guru ini udah nepatin prinsip dari penilaian apa seperti itu. Ya, jadi di sini dia letak KJ-nya A, akuntabel ya. A, B itu terpadu, C objektif. Jadi akuntabel ini teman-teman sekalian, kita itu dapat mempertanggungjawabkan nilai si anak. Jadi misalkan ada orang tua wali dia memprotes, nah kita kasih dari data-data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh guru. Namanya yaitu prinsip penilaian yang bagian akuntabel ya. Kalau terpadu itu dia menilai dari semester 1 sampai dari misalkan nilai harian ya sampai dengan penilaian akhir semester seperti itu terpadu. Kalau yang objektif itu penilaiannya tidak subjektif. Maksudnya di sini penilaian objektif ini kita harus memberi nilai kepada anak itu berdasarkan nilai yang real dari anak, bukan karena dari sebagai keluarga ataupun keponakan seperti itu ya. Terus nomor 6. Misalkan guru. Nah, nomor 6 misalkan guru ini memberi nilai 95 ke peserta didik karena masih anak sepupu dan memberi nilai 90 kepada peserta didik lain padahal dia lebih menguasai kompetensi. Maka guru tersebut melanggar prinsip A objektif, B adil, C valid. Jadi dia lupa yang D, E-nya ya. Nah, jadi di sini yang prinsip adil ya teman-teman sekalian. Karena ini ada yang namanya yaitu masih anak sepupu. Dia itu memberi nilai lebih tinggi. Padahal yang lain itu nilainya lebih tinggi dari dia. Anak itu berprestasi namun direndahkan, dia meletakkan nilai anak sepupunya itu nilai 95. Nah, itu ya. Nanti perbedaan antara objektif dan adil ini sangat-sangat tipis ya. Kalau objektif yaitu penilaian bahwa nanti itu ada misalkan keluarga itu keluarga kaya seperti itu ya. Jadi dilihat dari segi ekonominya, dari jabatan ya. Kalau yang adil masih dia penilaiannya itu dari hati. Bukan misalkan si Agus nilainya 90. Si Raini nilainya 95.
Namun karena si Agus ini keponakan dia, jadi dia tidak ada meriksa lagi yaitu lembar-lembar ujiannya. Jadi dia langsung kasih saja namun Sirin ini dia turun nilainya menjadi 90 ya. Itu ya teman-teman perbedaannya ya. Ya, lanjut ke soal nomor 7. Jika ada 28 siswa dalam materi A, 8 siswa menjawab benar seluruhnya. 12 siswa menjawab benar setengah. Materi B yang dijawab benar ada 1/4 dari jumlah siswa. Maka bagaimana Anda melakukan pengayaan? Nah, jadi di sini soalnya ini ya, narasinya panjang ini ya. Nah, jadi ada A melanjutkan materi selanjutnya sesuai RPP, B diberikan kepada 8 siswa saja, C mendalami KD tersebut, D memberikan kepada 12 siswa yang tidak lulus dalam materi A, E memberikan kepada 8 siswa yang tidak lulus. Ya, jadi jawabannya di sini adalah C ya, yaitu mendalami KD tersebut. Karena di sini kita lihat 28 siswa dalam materi A, 8 menjawab seluruhnya benar. Namun 12 siswa menjawab benar setengah. Materi B yang dijawab benar ada 1/4. Nah, dikalikan saja nanti ada di bagian pembagian berapa persen ya, yaitu harus mendalami KD, memberikan materi lebih lanjut, itu ada persenannya ya, di Permendiknas itu ya. Lanjut ke nomor 8. Materi dalam silabus berisi, ya ini masuk ya. Konsep, dinamis, fakta, sikap, fakta, konsep, sikap, prosedur, fakta, konsep, prinsip, prosedur, prinsip, sikap, bahasa, konsep. Jadi di sini jawabannya C ya, yaitu dia menjawab yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur. Jadi di sini pakos pridur ya, kalau mimin singkat ya. Jadi ingat saja fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ya, materi yang dalam silabus ini ya. Terus nomor 9. Untuk menentukan alokasi waktu, minggu efektif, dan hari libur, kita melihat di, nah ingat, alokasi waktu, minggu efektif, dan hari libur. A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender bulanan, D. Kalender harian. Ya, jadi harus paham nih ya, yaitu kalender pendidikan. Ini banyak yang salah kemarin, ada yang menjawab kalender akademik. Silakan teman-teman buka lagi pengertian dari kalender pendidikan dan kalender akademik ya, makin lebih paham lagi. Terus nomor 10. Ibu Sinta dengan indikator siswa dapat mengetahui jenis buah dan menghitungnya. Media yang tepat. Nah, jadi di sini ada indikator dalam pembelajaran itu, yaitu dapat mengetahui jenis buah dan menghitungnya. Ingat, dapat mengetahui jenis buah dan menghitungnya. Media yang tepat. A. Siswa membawa buah sendiri. B. Guru menggambar buah di papan tulis. C. Guru membawa buah-buahan imitasi. D. Siswa menghitung banyak buah yang ada di kantin. E. Dia lupa ya. Jadi yaitu kajiannya di sini yaitu C ya. Guru membawa buah-buahan imitasi. Jadi yaitu buah-buahan imitasi ini teman-teman sekalian. Yaitu agar kalau buah itu kan mirip ya, imitasi itu ya. Misalkan buah mangga, nah mirip seperti buah mangga, namun dia itu bentuknya seperti buah, jadi imitasi dia dapat juga menghitung ya. Kalau di papan tulis memang sudah, tapi bisa juga, namun tidak efektif ya teman-teman, karena siswa itu tidak bisa memegang bentuk buah itu. Terus nomor sudah ya, berarti hanya sampai 10 ya kasih ya, yang untuk pedagogik. Terus ke pendidikan agama Islam ya, yang menolak ikhtisan dengan alasan, nah ini ada ya, A. Syafi'iyah, B. Maliki, Hanafi. Nah nanti itu ada ini kajiannya A ya, memang Syafi'i ini dia menolak yaitu ikhtisan, nanti ada alasannya. Karena kalau Imam Syafi'i ini menolak ikhtisan itu karena ikhtisan itu tidak berdasarkan sumber hukum yang berada di dalam Al-Quran, kata kalau Imam Syafi'i. Jadi nanti Imam Maliki alasannya apa, Hanafi alasannya apa ya, nanti dijelaskan. Namun di sini nanti narasinya agak panjang sedikit ya teman-teman sekalian. Yang untuk nomor 11 ini tadi. Lanjut ke nomor 12. Yang menolak istishab. Nah, nanti ada juga yang menolak istishab. Di sini yang menolak istishab itu yaitu Hanafiyah ya. Sama alasannya juga nanti ada seperti itu. Nanti itu ada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi. Sudah itu imam-imam yang menerima istishab yang lain ya.
Jadi ada nanti ya itu ya. Jadi intinya yang menolak istishab itu Hanafi, yang menolak istihsan itu Syafi'i ya teman-teman sekalian. Terus lanjut ke nomor 13. Pak Indra mengalami kecelakaan. Suatu hari murid-muridnya datang menjenguk, tapi Pak Indra tidak mengeluh kesakitan dalam hal ini. Pak Indra termasuk orang yang sabar dalam A. Memiliki masalah, B. Menjalani takdir, C. Melawan kemaksiatan, D. Menjaga perasaan, dan E itu kemarin itu yaitu melawan hawa nafsu ya, ada juga ya. Terus di sini yaitu kajinya B ya teman-teman, yaitu menjalani takdir. Ya, jadi di sini Pak Indra itu tidak berkeluh kesah karena dia menerima takdir dari Allah ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 14. Pemikiran tokoh Abdul Wahab yaitu, nanti ada beberapa narasi ditambah sedikit, nanti yang ditanya itu apakah pemikiran dari tokoh Abdul Wahab itu ya. Yang keluar ingat kemarin itu Mimin sudah jelaskan, yaitu Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, di sini pemikiran Abdul Wahab yaitu kajiannya A ya, tidak membenarkan taklid. Kalau sistem demokrasi penting itu Muhammad Al-Fatih sama dengan Muhammad Iqbal ya. Kalau islamisasi atau solidaritas sesama muslim itu Muhammad Abduh. Kalau dinamis itu pemikiran dari Muhammad Muhammad Abduh juga ya yang dinamis. Kalau Abdul Wahab ini dia tidak membenarkan taklid ya. Taklid itu maksudnya tidak membenarkan ziarah kubur, sudah itu tidak membenarkan taklid kepada ulama seperti itu. Karena dia menganggap bahwa ulama itu bukan sumber dari perkataan ulama itu, bukan fatwa ulama itu tidak berdasarkan sumber Islam. Jadi itu yang menurut Muhammad Abdul Wahab ya. Terus nomor 15. Salahuddin memberikan apel pada Raja Inggris. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki sifat A. Perhatian, B. Kasih sayang, C. Penolong, D. Bersahabat, dan E. Toleran. Ya, jadi di sini simpang siur kemarin itu menjawab. Namun yang benar yaitu adalah di sini teman-teman sekalian, yang benar itu adalah B ya, kasih sayang. Ini keluar semua kemarin di saat tes itu. Salahuddin Ayyubi itu 10 soal ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kalau dia memberi buah apel kepada Raja Inggris itu namanya kasih sayang, kajiannya B ya. Terus nomor 16. Sifat Salahuddin Ayyubi membebaskan Yerusalem dari Raja XX, dia lupa nama rajanya. Ialah sifat ya, namanya sifat, kajiannya kesatria. Ingat saja ya teman-teman. Insya Allah masuk lagi ini ya. Terus nomor 17. Sultan Salahuddin ialah seorang yang pemaaf dan tidak pendendam. Teladan sifatnya ialah, ini ditanyakan nanti, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman sekalian. Ya, jadi jawabannya adalah kesatria juga ya teman-teman. Dia tidak memiliki sifat dendam. Di sini kesatria itu dimaksud yaitu orang yang negarawan ya. Terus nomor 18. Ada yang gini kata dia. The Kingdoms, ingat film The Kingdom of Heavens ya, mencerminkan toleransi dalam apa? A. Interagama, B. Antar agama, C. Antar agama dan umarah, D. Antar raja agama. Jadi di sini jawaban paling pas yaitu antar agama ya. Film The Kingdom of Heavens ya. Ini film Salahuddin Al-Ayyubi juga ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 19. Tokoh Islam Matlaul Anwar dari Pandeglang mendirikan A. Stai Pandeglang, B. Sekolah Ekonomi Banten, C. Institut Agama Islam Pandeglang, D. Institut Agama Islam Banten. Ya, jawabannya di sini Stai Pandeglang. Ini soal dari peserta yaitu tes di daerah Bandung kemarin ya, Karawang ya. Ini dapat dia ya. Terus kajiannya itu A ya, Stai Pandeglang ya. Terus nomor 20. Di bawah ini yang merupakan keteladanan sifat Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Menyalurkan bantuan pada korban bencana, B. Mendistribusikan bantuan pada kaum duafa, C. Memberikan infak pada fakir dan miskin, D. Mensyukuri nikmat yang telah didapat. Ya, kajiannya yaitu C ya.
memberikan infak kepada fakir dan miskin. Ingat, Ar-Razzaq itu maha memberi. Jadi kita memberi hak kita ya, bukan menyalurkan bantuan pada korban bencana, bukan. Ini sama mirip-mirip ya, namun yang paling valid yaitu C teman-teman. Jangan terjebak di soal ini ya. Memang soalnya hot yang kemarin itu ya, soal PAI ya. Terus nomor 21, yang menjadi muqassid dalam etos kerja. Muqassid maksudnya dalam etos kerja ya teman-teman, yaitu sihatul sayyi'an ilaihi ta'atun de afun afun lijarihi. Ya, kajinya ta'atun ini keluar semua ya teman-teman kemarin yang dapat ya. Etos kerja ini ya, ada yang bahasa Inggris ya, seperti yang kemarin itu Kenzen, Free Will itu ya juga etos kerja. Namun ada bahasa Inggris, ada yang di bahasa Arab juga kemarin ya teman-teman sekalian. Terus nah ini nomor 22, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Pertanyaannya, rukun wudhu yang ada dalam ayat tersebut ada, ingat ada 4 ya teman-teman. Pendapat terbanyak yaitu karena di ayat Al-Maidah ayat 6 ini yaitu hanya ada itu mencuci muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki ya. Itu ya di Al-Maidah ayat 6. Silakan teman-teman buka. Ini keluar. Nanti itu ada ayat. Nah, dari pertanyaannya ada rukun wudhu di dalam ayat tersebut. Jadi teman-teman silakan hafalkan dulu ya supaya tidak nanti tidak bingung lagi pada saat tes. Terus nomor 23, Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara titik-titik-titik. Nah, ingat dakwahnya dengan apa? Ini kajiannya B ya. Yaitu A, mengadakan turnamen islami, B, mengadakan pentas seni islami, C, memperagakan tokoh-tokoh islami, D, menjadi tokoh wayang. E, dia lupa ya. Jadi di sini teman-teman nampaknya sama ya, namun yang paling pas itu mengadakan pentas seni islami. Jadi karena Sunan Kalijaga itu sering membuka yaitu dakwanya dengan cara mengundang semua orang, dan setelah itu dia menjadikan seni wayang itu di depan masyarakat banyak. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu nanti ada bacaannya, teladan di kehidupan sehari-hari ini ya teman-teman. Ingat Mimin ya, itu mengadakan pentas seni islami ya. Tahu, lanjut yaitu kajiannya B ya tadi ya. Lanjut nomor 24, ciri-ciri surat Madaniyah kecuali. Ingat ada kecuali ya. Perdebatan antar ahli kitab berisi hukum menjelaskan halal dan haram, diawali ya ayyuhallazina amanu. Ya, jawabannya sangat itu ya, perdebatan antar ahli kitab, karena itu tidak ada di surat Madaniyah, itu ada di surat di Makkiyah ya. Ingat ada kecuali teman-teman sekalian, banyak kecualinya ya. Terus nomor 25. Nah, keluar hadis la nikaha biwalihi, tidak ada nikah tanpa ada wali. Ini ya maksudnya. Hadis tersebut termasuk pada hadis. Nah, ingat A, masyhur, B, aziz, C, mutawatir, D, gharib, E, dhaif. Ingat yaitu kajiannya mutawatir hadis ini ya. Jadi hadis ini banyak yang menerima atau meriwayatkan di depan umum ya. Nabi menjelaskan hadis ini. Terus ada nomor 26. Dilihat dari kuantitas hadis, termasuk hadis apa ya. Di sini nanti kita disajikan hadis, nanti kita itu mengatakan hadisnya hadis apa. Ingat, min maq'adahu falyatabawa muta'amidan. Ingat, muta'amidan ala kazzabaman. Ingat, kuncinya kemarin itu kalau mimin itu kazzab ya. Itu hadis ini mutawatir ya teman-teman. Hadis ini silakan teman-teman searching, yaitu apa hadis tentang hadis yang ini, tentang kazaba ini ya. Kuantitas hadis itu kuantitas hadisnya mutawatir ya, kaji A. Terus 27, Rasul memiliki sifat tablik. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus menjadi. Nah, ini banyak salah kemarin ya teman-teman. A, dai, B, ustadz, C, penceramah, D, mubalik. Ya, jadi kita harus pandai-pandai melihat detail soal ini ya. Ya, jawabannya itu kajiannya D ya, mubalik ya teman-teman sekalian. Terus nomor 28, hal-hal yang mendorong Nabi untuk berhijrah ke Madinah adalah, ingat, mendorong Nabi berhijrah ke Madinah. A, wafatnya Khadijah dan Abu Talib. B, permusuhan dan penolakan dakwah Nabi. C, perintah untuk berhijrah. D, perintah berhijrah dan wafatnya Khadijah. Ya, jadi di sini yaitu C teman-teman, perintah untuk berhijrah.
Karena yang mendorong Nabi untuk berhijrah ke Madinah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, itu ya teman-teman sekalian. Jadi perintah untuk berhijrah yaitu perintah Allah ya. Ini ada narasinya agak panjang ini ya, agak panjang nanti diceritakan. Sudah itu kita ditanya apa yang mendorong Nabi untuk berhijrah. Jangan terpancing dengan narasinya ya teman-teman. Jadi fokus dengan pertanyaannya itu apa seperti itu ya. Yaitu perintah untuk berhijrah. Perintah untuk berhijrah ini maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nomor 29. Dibuatkan contoh kasus. Ada contoh kasus seseorang diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan. Maksudnya persidangan di sini ya. Kita diminta menyebutkan ayat yang memerintahkan agar menjadi saksi yang adil. Pilihan jawaban berisi potongan ayat A sampai E itu ayat semua katanya. Dia lupa ya. Jadi dia di sini kasih itu insya Allah jawabannya itu Quran surat Al-Maidah ayat 8 ya teman-teman. Silakan teman-teman buka nanti potongan ayat ini. Lanjut ke soal nomor 30. Ada penelitian yang menerangkan bahwa sel kanker itu akan mati jika sering dibacakan ayat Al-Quran. Nah ini ya terkejut ya. Banyak teman-teman itu terkejut soal-soal seperti ini masuk. Lain dari ekspektasi dia. Karena di sini, nah jadi jawabannya di sini dia jawab yaitu kajiannya Quran surat Al-Maidah ayat 82 sampai 91. Jadi di sini banyak ya. Jadi teman-teman ingat saja, ambil kata kuncinya ya ayat-ayat ini ya. Tentang sel kanker itu akan mati jika sering dibacakan ayat Al-Quran. Ya, tapi dia kemarin dia masih ingat KJ dia jawab yaitu Al-Maidah ayat 82 sampai 91 ya. Terus nomor 31. Disajikan sebuah ayat Quran. Kita diminta menyebutkan yang bukan termasuk sumber hukum dalam Islam. Pilihannya. Nah, pilihannya sumber hukum Islam itu ya disajikan nanti kita itu untuk menyebutkan bukan termasuk ingat bukan termasuk A Al-Quran, B hadis, C ijma, D qiyas, D ikhtisan ya. Jawabannya yaitu ikhtisan ya teman-teman sekalian. Ini lengkap dia kasih. Ini memang masuk ya teman-teman sekalian soal ini ya. Lanjut soal nomor 32. Ayat tentang timbangan harus sesuai takaran. Nah ini keluar Quran surat Al-Isra ayat 35. Itu ya masuk juga ya kemarin ya. Karena ayat ini teman-teman sekalian sekitar 15 kemarin keluar ya kalau tidak salah ya. Terus 33. Negara kita bisa menjadi aman dan bebas dari kejahatan atau kriminal apabila A. Adanya jaminan kepastian hukum, B. Adanya jaminan kesejahteraan, C. Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, jadi jawabannya itu kajiannya yaitu A ya, ada jaminan kepastian hukum. Karena jika ada jaminan kepastian hukum maka jika hukum itu bertegak tidak ada miring sebelah atau berat sebelah, maka negara itu akan aman dan bebas dari kejahatan atau kriminal. Ini keluar ya di kehidupan sehari-hari itu nanti pertanyaannya katanya. Baik, nomor 34. Nah, ini ada sifat suka memaafkan. Sifat suka memaafkan dari Salahuddin Al-Ayyubi merupakan cerminan dari sifat apa katanya yang dia sering memaafkan ya. A. Ksatria, B. Pahlawan, C. Adil, D. Agamis, D. Negarawan. Ya, jawabannya yaitu kesatria karena dia mudah memaafkan ya teman-teman. Terus nah ini ada nomor 35 ini yaitu tentang kelenjar susu, yaitu jawaban suratnya apa. Nah ini prediksi jawabannya dia kasih ya. Ayat Al-Baqarah 233, ini ada ayat 14 ya, ayat sudah itu An-Nahl, sudah itu ada An-Nahl lagi ayat 66, terus An-Nisa ayat 11 ya. Nah, jadi di sini yang kemarin itu masuk itu An-Nisa ayat 11 ya, teman-teman. Nanti ini di sini yaitu tentang kelenjar susu ibu. Mengapa yang kanan lebih besar daripada yang kiri seperti itu ya. Nanti ada lebih banyak airnya. Jadi itu nanti kita ditanyakan hak waris ini, teman-teman sekalian. Jadi itu menyangkutnya di An-Nisa ya teman-teman sekalian. Mengapa laki-laki itu lebih besar hak warisnya itu ya intinya ya.
Jadi nanti jawabannya itu An-Nisa ayat 11 ya teman-teman. Terus nomor 36 ya, ayat-ayat tentang janin, menentukan ayatnya. Jadi kita itu dikasih ayat seperti itu ya. Nanti kita dijauh apa nama itu, dikasih narasi, sudah itu nanti jawaban itu ayat-ayat ya teman-teman. Ya, di sini prediksi jawabannya ya untuk janin ya katanya ya. Ini banyak ya teman-teman dia letakkan. Ini yang digaris bawahi ini yaitu ayat-ayat yang masuk itu ya teman-teman. Inti-inti dari ayat-ayat ini ya. Ya, ini jawabannya teman-teman. Banyak sekali ya kemarin ya dikasih ya. Jadi silakan teman-teman baca-baca dulu. Lihat ayat apa saja. Nah, Yasin ada masuk juga ya. Al-Mu'minun ada. Al-Qiyamah ada ya. Ya, terus ke nomor 37 ya, teman-teman. Macam-macam haji. Nah, ini ingat ada apa triknya ya. Kalau lupa itu ya. Kalau ifrad itu haji dulu. Kalau haji dulu itu iha. Nah, jadi ifrad haji berarti haji dulu. Tamatu umrah dulu, TU berarti tamatu umrah ya. Kalau kiran ini H plus U berarti kita barengan yuk katanya kan. Jadi ibarat itu kalau kiran itu diserentakkan dalam satu waktu haji dan umrahnya ya. Itu kata kuncinya kemarin. Terus nomor 38 yang dimaksud istita'ah dalam menunaikan haji. Ingat, istita'ah dalam menunaikan haji itu syaratnya ya, itu ya teman-teman. Baca istita'ah dalam menunaikan ibadah haji itu ya. Nah, kemarin itu Mimin jawab yaitu ini ada kecuali ya, yaitu istita'ah itu syarat-syaratnya yaitu harus pergi dengan pasangan dia, pasangan suami istri harus bersamaan itu. Jadi itu kan tidak harus bersamaan karena kalau biayanya kurang bisa istri dulu atau suami dulu. Itu ya teman-teman sekalian. Ya, nomor 39 yaitu ayat tentang tayamum, kurban, terjadinya gempa, bertemuannya lempeng bumi yang saling bertabrakan, ayat yang sesuai dengan hal tersebut yang mana katanya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini nanti ayat tentang tayamum masuk ya. Nanti ada Al-Maidah yang keluar, sudah itu nanti ada yang menjelaskan tentang tayamum, cara bertayamum itu ya. Itu masuk. Kurban, yang kurban ingat yang kemarin. Ayat tentang kurban ini teman-teman, ayat tentang syaratnya kurban yaitu yang mana ada binatang sembelihan kurban itu tidak kurus, tidak rusak matanya, sudah itu tidak pincang, sudah itu apa namanya itu kemarin ya. Silakan teman-teman buka ayat tentang kurban ya, itu masuk ya. Sudah itu terjadinya gempa, nah bertemunya lempengan, nah ini masuk. Paku ditancapkan di muka bumi itu ya, ada masuk. Nanti dia itu dikolaborasikan dengan soal IPA sepertinya ya teman-teman sekalian, itu masuk ya. Terus nomor 40, nah perbedaan zakat dan pajak ya, kemarin perbedaan zakat dan pajak ya. Jadi itu kemarin itu keluarnya ya, ini kemarin sangat simpel ya jawabannya ya, yaitu perbedaan zakat dan pajak itu ya teman-teman sekalian. Kalau zakat yaitu untuk membersihkan harta kita di jalan Allah, membersihkan harta kita di jalan Allah untuk umat muslim. Tetapi kalau yang pajak yaitu nanti untuk membayar sebagian harta kita untuk kas negara, diberlakukan untuk semua umat, semua agama ya. Nah, jadi kalau pajak itu untuk agama, kalau pajak zakat itu untuk agama, dan pajak itu untuk seluruh masyarakat ya. Itu ya teman-teman bedanya. Nanti ada juga namanya itu keluar jizyah. Nah, jizyah ini, fungsi pajak jizyah ini hanya untuk orang kafir zimmi ya, yang tidak menyerang seperti meminta perlindungannya yang ada di Madinah. Itu ya teman-teman sekalian, itu masuk juga ya. Nah, ini jenis hartanya, saksinya, motivasinya. Kalau motivasinya iman dan takwa, kalau yang itu ketakutan sanksi atau kepatuhan ya kepada negara ya. Terus nomor 41
Pemikiran Abdul Wahab. Nah, ingat prediksi jawaban tadi ya. Pemikiran Abdul Wahab ya, banyak ya teman-teman. Apa saja? Yaitu berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, sumber pertama syariat. Sudah itu menyeru untuk memurnikan pemahaman tauhid. Silakan teman-teman catat ini ya. Supaya tahu nanti keluar lagi ini ya. Terus ada pemikiran Muhammad Abdu. Nah, ini prediksi jawabannya kalau keluar. Teman-teman catat juga ya. Ada pemikiran sejarah Islam. Ia fokus pada munculnya bid'ah dan khurafat. Sudah itu pembelaan atas Islam. Terdapat dalam bukunya yaitu Risalah Al-Tauhid. Ya, di sini ada reformasi pendidikan Islam itu yaitu di universitas, ia lakukan di Universitas Al-Azhar ya, Muhammad Abdu ya. Ini teman-teman sekalian. Muhammad Abdu ini dilahirkan yaitu tokoh kontemporer Mesir. Itu pemikiran nasional itu secara garis besar pemikiran Muhammad Abdu itu dalam pendidikan, yaitu tidak ada dikotomi dalam pendidikan, pengembangan institusi pendidikan, kurikulum, metodologi pengajaran. Itu dari Muhammad Abdu ya teman-teman sekalian. Nah, banyak sekali ya. Silakan teman-teman catat ini, yaitu faktor-faktor mempengaruhi Muhammad Abdu. Sudah itu nanti ada faktor sosial, yaitu pamannya Darwis dan gurunya Jamaluddin Al-Afghani itu ya. Sudah itu faktor kebudayaan, itu berupa ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Tanta yaitu Mesir. Sudah itu faktor politik bersumber dari kehidupannya yang sering diasingkan oleh pemerintahannya. Nah, jadi Muhammad Abdu ini gurunya Jalaluddin Al-Afghani. Murid dari Muhammad Abdu itu yaitu Muhammad Iqbal ya teman-teman sekalian. Itu ya. Terus nah ini pemikiran Muhammad Iqbal, prediksinya yang keluar. Nah, itu kan ada free fractional causality, yaitu manusia bebas berkehendak. Nah, sudah itu paham dinamisme, bergerak maju melawan ketertinggalan. Itu Muhammad Iqbal ya. Sudah itu zuhud yang tidak tepat katanya. Dia mengatakan zuhud itu tidak tepat. Terus pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ini ya, prediksi jawabannya. Nanti ada pan-islamisme, nasionalisme, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Rashid Ridho juga harus kalian baca juga ya. Jadi prediksi jawabannya kata dia itu ada ajaran Islam itu harusnya mengandung dinamika bukan fatalisme. Sudah itu toleransi dalam bermazhab. Itu menurut dia timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam itu karena adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Itu menurut pemikiran Rashid Ridho ya. Prediksi jawaban yang keluar itu ya. Terus nah ini ada tafsir bercorak lughawi. Ini masuk semua ya teman-teman. Tafsir bercorak lughawi itu yang mana pilihannya nama kitab dan pengarangnya itu jawabannya itu kata kunci itu al-kasyifiyah, al-kasyifiyah, ma'ani, majaz, gharib, i'rab, bayan, tanasub, badi dan amsal. Ya, di sini ada kitab tafsirnya ya. Namanya Abdul Su'ud, sudah itu nanti Imal Baidawi, Zamakarsi itu ya. Nanti ada ditanyakan tafsir kemarin itu masuk tafsir Al-Misbah ada ya. Lughawi itu ya teman-teman sekalian. Ya, ini banyak ya tafsir ya. Silahkan teman-teman catat. Terus nomor 47 soal wuduh. Nah, ini ada rukun wuduh dalam Quran surat Al-Maidah. Ini ya. Prediksi jawabannya ada 4. Ini ya teman-teman. Masuk ini ya. Sudah itu tayamum. Nah, tayamum menggunakan tepung. Berbeda di dekat pabrik tepung. Nanti itu ada narasi si Andi ini bertayamum dengan tepung, apakah itu sah atau tidak ya? Jawabannya tidak sah ya teman-teman. Karena nanti ada alasannya itu, karena itu sudah tercampur dengan zat yang lain. Itu ya kemarinnya jawabannya ya. Masuk ini soalnya. Ini ya. Ada kata kuncinya itu dengan debu yang suci dan mensucikan, bukan debu yang sudah digunakan. Nah, maksudnya debu itu sudah difermentasi seperti itu tidak sah lagi untuk dijadikan untuk tayamum ya teman-teman. Nah, terus rukun haji dan wajib haji seperti soal-soal yang Mimin berikan kemarin. Ya, ini ya. Rukun haji, wajib haji ini masuk semua ya. Jadi teman-teman itu harus hafal ini apa itu rukun haji dan wajib haji. Ini keluar soalnya. Nanti itu disebutkan tabel seperti ini. Sudah itu yang kita disuruh ini diacak ya. Yang mana termasuk dari rukun haji seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus
Hafal dulu rukun haji dan wajib haji ini ya. Terus nilai nomor 49. Nah, Wali Songo, metode dakwah Sunan Kalijaga. Ya, ini masuk ya. Jadi prediksi jawabannya itu katanya itu metode yang digunakan dalam proses Islamisasi di Jawa oleh Sunan Kalijaga dilakukan dengan metode pendekatan budaya, pendekatan kultur. Dengan media dakwahnya adalah budaya-budaya yang sudah ada pada masyarakat Jawa seperti gerebek Maulid itu ya, sudah itu wayang, suluk, tata kota dan upacara-upacara tradisional seperti selamatan dan kenduri. Ya, itu ya teman-teman metode dakwah yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga. Di sini salah satunya yaitu wayang yang digunakan. Kesenian ya. Terus ciri-ciri ayat Madaniyah, prediksi jawaban. Nah, ini ya, prediksi ya. Yang kemarin nanti ada yang soal di atas tadi. Nah, ini prediksi jawabannya. Jadi Makkiyah itu kata kala disebut 3 kali. Kalau Madaniyah itu izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Ada ayat jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud. Ayat sajad. Sudah itu perasa ya ayuhan nas. Ini ya. Kalau ini penyebutan tentang kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Banyak ya perbedaan di sini ya. Jadi nanti itu silakan teman-teman baca lagi, silakan ditulis ya teman-teman sekalian. Nah, terus ada nomor 51. Sholat jamak, yaitu contoh soal seorang melakukan perjalanan pada waktu sholat zuhur, melakukan sholat zuhur 2 rakaat dan kemudian 2 rakaat sholat asyar. Maka itu termasuk A jamak takdim, B jamak takhir, C jamak kasar takdim, D jamak kasar takhir. Ingat ya teman-teman. Jamak itu yang di dalam perjalanan itu ada beberapa yang harus dilakukan. Dia di sini dia lakukan zuhur 2 rakaat kemudian 2 rakaat sholat asyar. Ya, di sini dia menjawab yaitu kajiannya A ya, jamak takdim katanya ya. Dia jawab ini ya. Terus nomor 52, khutbah Jumat. Silakan ini ya, silakan teman-teman buka lagi jamak takdim sama jamak kasar takdim. Coba nanti teman-teman silakan itu lagi karena kemarin itu ragu ini teman-teman. Karena jamak kasar takdim ini tidak ada di pilihan. Terus nomor 52, khutbah Jumat, perbedaan khutbah Jumat dan pidato. Ingat, perbedaan khutbah Jumat dan pidato ini yaitu khutbah Jumat itu ya beda-beda ya. Nanti ada perbedaan khutbah Jumat dan pidato, khutbah Jumat, sholat Aid dan sholat Jumat itu ya. Masuk semua itu ya. Sudah itu khutbah Jumat, perbedaan khutbah Jumat dan pidato ini yang teman-teman sekalian jawabannya yaitu kalau khutbah Jumat itu harus ada kata hamdalah, sudah itu berselawat, pujian kepada Allah, terus ada ayat, harus ada ayat dan hadis. Kalau pidato tidak semestinya ya. Kalau sudah hamdalah, sudah selawat, itu isi pidato. Dan khutbah Jumat ini dibawakan setiap Jumat, kalau pidato itu di setiap waktu bisa ya. Terus nomor 53, yaitu lupa membaca selawat pada salat saat khutbah Jumat, maka hukum khutbahnya ya tidak sah ya teman-teman, karena selawat itu bagian dari rukun khutbah Jumat. Terus nanti ada kemajuan Umayyah dan Abbasiyah. Ya, disajikan tabel perbandingan ya. Manakah kemajuan masing-masing. Sudah itu hubungan tafsir dan Al-Qur'an ya, seperti disebutkan Mimin tadi, yaitu nanti ada ini Nabi itu berwudu hanya memasukkan sepatu seperti ya. Nanti ada Qur'annya ayat ini. Sudah itu tafsir apa? Bayannya bayan apa? Itu hubungan tafsirnya. Seperti yang tadi tentang wudu dengan tayamum. Ya. Itu ya teman-teman sekalian. Terus yang nomor 56 itu yaitu sejarah penaklukan pasukan muslim di Afrika. Ini ada masuk ya. Penaklukan muslim di Afrika, silakan teman-teman buka. Nanti ada ya, itu soalnya masuk. Terus sejarah Sultan Muhammad II menaklukkan Konstantinopel. Itu masuk juga. Kemarin ya teman-teman. Sudah itu isi piagam Madinah, yaitu mengambil kesimpulan sifat apa yang diambil dari isi piagam Madinah itu. Yaitu toleransi teman-teman sekalian. Sudah itu hikmah turunnya diturunkannya cara wahyu, hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW ya. Itu masuk juga ya teman-teman sekalian. Terus yaitu 60, cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu cara wahyu, bagaimana cara penurunan dari suara gemerincing itu ya,
Sudah itu langsung dihembus dalam hati Nabi dari mimpi yang benar itu ya. Terus ya lanjut FR dari kisi-kisi pada tanggal 6 September nih ya. Nah ini tentang Salahuddin Ayyubi tadi sama ya sepertinya sama. Setelah itu memberi buah pir itu kasih sayang, membebaskan Yerusalem dari Raja XS itu ksatria, yaitu pemaaf dan tidak penedam ksatria. Nah hanya memiliki beberapa dinar ya, ini masuk ya. Itu nanti ada soalnya seperti ini ya teman-teman sekalian, bahwa Salahuddin Ayyubi saat meninggal itu hanya meninggalkan beberapa dinar saja. Dan itu tidak cukup untuk membeli kain kafannya seperti itu ya, yaitu sangat zuhud sifatnya teman-teman sekalian dari Salahuddin Ayyubi. Sudah itu ada juga soal hari ini aku menaklukkan XXX, maksudnya kerajaan XXX, besok akan aku taklukkan kerajaan XXX ya teman, yaitu berani memberantas kezaliman atau mendapati janji. Kayaknya sih, saya masih bingung juga katanya. Jadi di sini yaitu jawaban paling fix yaitu janji, yaitu mendapati janji ya teman-teman. Bukan memberantas kezaliman ya. Ini bahwa keteladanan itu bahwa Sultan Ayyubi itu mendapati janjinya menaklukkan kota tersebut. Sudah itu ayat dan hadis tentang wudhu sama dan tadi ya. Sudah itu perhatikan redaksinya ya Bapak Ibu, Bapak Ibu tanya. Kalau Al-Baqarah ayat 43, ingat Al-Baqarah ayat 43, silakan buka teman-teman. Disandingkan dengan hadis sallu qauma ra'aitumuni usolli. Berarti bayan tafsir. Ya, hadis itu tentang menafsirkan ayat Al-Baqarah tersebut. Kalau ayat Al-Maidah ayat 6 disandingkan dengan hadis jangan sholat jika masih berhadas, maka itu bayan takrir, ketetapan dari Nabi ya. Sudah itu jika yang wudhu mengusap sepatu itu maka jawabannya bayan tasyri, yaitu memberikan hukum yang berbeda itu ya, Nabi memberikan hukum itu ya. Itu ya teman-teman, ingat saja perbandingannya. Kalau disandingkan dengan hadis tentang yaitu ayat Al-Maidah, nanti disandingkan dengan sholat, tidak sah sholat itu dengan kalau berhadas itu bayan takrir. Kalau dia Al-Maidah ayat 6 disandingkan dengan mengusap wudhu hanya mengusap sepatu saja, hadisnya yaitu bayan tasri ya, fungsinya bayan tasri ya. Ayat yang bukan keutamaan sholat berjamaah kecuali, ingat katanya Mbak Fik cari yang tidak ada kata jamaahnya, berarti 4 opsi itu ada. Ingat kecuali ya, itu kata kuncinya cari kata jamaah ya. Sudah itu 4. Anak-anak sholat Jumat hukumnya ya mubah ya teman-teman. Sudah itu ada hadis yaitu la nikahu, yang kemarin mutawatir ya, yang la nikah tidak ada nikah tanpa ada wali, la nikahu bil waliyin ya. Sudah itu ayat ayat 99 nih teman-teman. Ya itu ya teman-teman jawabannya. Terus nomor 7 itu tafsir lughawi. Nah yang tadi masuk ya. Ingat kalau tafsir lughawi, kalau tafsir Jalalain, Al-Tabari, Mafatih, Fakhruddin Ar-Razi, itu tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Ini tafsir lughawi ya, macam-macam dari tafsir lughawi. Nanti kita disajikan beberapa tafsir, nanti kita tuh cari saja tafsir, yaitu kalau Jalalain berarti dia lughawi, Al-Misbah lughawi itu ya. Nanti bahasa itu ya tafsirnya. Jadi tinggalkan teman-teman hafal buku-buku tafsir yang kontemporer, yang terbaru ya, yang ibaratnya itu yang sering digunakan itu masuk ya. Sudah itu 8 ini. Nah ini kurang tahu ya, ini ya An-Nahl ayat 90 itu ya teman-teman. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, ini yang untuk kita menjadi saksi yang adil itu ya teman-teman. Sudah itu ayat tentang keutamaan sholat Jumat. Ya, cari yang tidak ada kata sholat Jumatnya, meraba-raba opsi kata dia. Keutamaan sholat Jumat. Sudah itu 10 masalah jenazah. Belum nemu konteks pertanyaannya guys. Ingat yang masalah jenazah ini teman-teman, itu ada kecualinya. Nanti kita ada ya itu kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu. Ingat, memandikan, mensolatkan, menguburkan, mengafani, menguburkan.
Nanti ada tambahannya itu mentahlilkan, itu tidak ya. Nah, itu yang isiannya yang paling pas. Nanti konteksnya jenazah ini kecuali ya. Sudah itu syarat wakaf. Nah, kecuali barang yang diwakafkan bersifat sementara, seperti soal yang Mimin kasih kemarin. Sudah itu adab bertetangga, yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa dan lain-lain itu ya. Jadi ini adab terhadap tetangga. Jadi soal ini membuat kita bingung ya teman-teman, karena tidak mempelajari ke sini, yaitu pembelajaran di kehidupan sehari-hari ya, bukan ke teori-teori ya teman-teman. Ingat ya, soal-soal ini tidak ada ke teori, karena kalau di teori itu mudah orang menghafal, tapi ini yaitu soal-soal yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus 13, sebab boleh tidak puasa. Nah, maksudnya di sini nanti masuk juga musafir, sakit, hilang akal, anak kecil. Tuh nanti ya. Ada bacaan kecuali juga nih teman-teman. Nah, sudah itu pemikiran Sultan Muhammad II, Konstantinopel. Nah, ini lengkap dikasih ya. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, menghapus pengutusan sultan, memasukkan kurikulum, mendirikan sekolah maktabi ma'arif yang mempersiapkan tenaga administrasi, mendirikan sekolah kedokteran, militer dan teknik. Ya, di sini Konstantinopel itu D isinya teman-teman sekalian. Terus nomor 15 tabel Abbasiyah dan Umayyah. Nah, ini ada Baitul Hikmah, ilmu pengetahuan Abbasiyah. Umayyah itu pembentukan dewan perluasan wilayah. Ini jawabannya. Nanti diacak ini ya tabelnya. Memang tabelnya hanya segini, nanti diacak ini ya. Jadi kita itu disuruh misalkan 1 2 3 4. Nanti disuruh mana yang termasuk dalam misalkan nanti kemajuan dari Bani Umayyah itu ya teman-teman. Jadi harus hafal teman-teman sekalian. Sudah itu adanya Hudaybiyah, Pak, implementasi dari perjanjian di kehidupan. Maksudnya di kehidupan sehari-hari, yaitu kajian masih diskusi ya. Di sini perjanjian Hudaybiyah itu adalah kalau toleransi itu Madinah ya teman-teman. Kalau yang perjanjian Hudaybiyah ini untuk persaudaraan ya teman-teman sekalian. Itu ya. Terus nomor 17, tabel perbedaan zakat dan pajak, ada di FR kemarin katanya. Sudah itu 18, sebab dapat waris. Nah, ini sebab dapat waris itu ada nasab, pernikahan, wala, keturunan, saudara, saudara itu ya nasabnya ya. Untuk sebab mendapat warisan itu ada nasab, pernikahan, wala atau keturunan dan saudara. Ingat. Nanti ada kecualinya ini teman-teman, seperti soal Mimin. Silakan buka lagi di channel yang kemarin ya. Terus jika lupa basuh tangan dalam berwudu, nah tidak sah wudunya. Ini masuk juga ya teman-teman sekalian. Terus 20 itu di bawah ini merupakan keteladanan sifat Ar-Razzaq. Ingat Ar-Razzaq. Ini tadi ya teman-teman. Jadi kajiannya itu C yang memberi infak kepada fakir miskin. Sama ya. Ingat saja, nanti silakan teman-teman bandingkan apakah sama apa tidak dari setiap perharinya orang ujian itu ya teman-teman. Sudah itu di bawah ini tentang atas kerja, kecuali. Ingat, kecuali atas kerja. Ta'atun masalah itu ya. Atas kerja. Jadi C jawabannya ya teman-teman. Sudah itu mencari rumput, yaitu takdir mu'allak ya. Mencari rumput itu yang kemarin, yang Mimin kasih. Yang tadi, yang pagi tadi. Ada ya Mimin kasih ya soal ini ya. Sudah itu nomor 23, dakwah Nabi ada 2, dengan orang baik dan orang yang jahat. Tuh, ini dakwanya ada yaitu surat An-Nahl ya di sini 125, yaitu dengan metode al-hikmah, bil mauizah al-hasanah dan al-mujadalah bil lati hiya ahsan. Itu ya, teman-teman. Dan ini Nabi dihina oleh Yahudi tua ini ya, soal ini ya. Kalau kepada orang baik, orang kejam itu bil hikmah, kalau orang cerewet sukanya itu mujadalah bil liyati hiya ahsan ya. Tuh ya teman-teman. Sudah itu cara malaikat menyampaikan wahyu itu. Ini ada geberjing lonceng ditiupkan dalam hati melalui mimpi yang benar, wujud Jibril merupai manusia. Itu ya teman-teman. Harus tahu kalian. Nanti kecuali juga ya di sini ya. Sudah itu istishab, narasi dulu terus tentang apa? Istishab, istihsan, urub dan masalah mursalah. Ingat tadi ada. Sudah itu alasan Hanafi setuju ihtisan apa? Sudah itu sanad, matan dan rawi ya. Sanad, matan dan rawi nanti digaris salah satunya di situ ya. Jadi teman-teman harus tahu sanad itu apa, matan itu apa, rawi itu apa. Nanti mungkin
kemarin itu ada yang digaris bawahi itu matan, ada yang dapat digaris bawahi sanad, ada yang dapat digaris bawahi rawi ya. Ingatnya kalau sanad itu seperti Umar bin Khattab qala Rasulullah katanya, itu sanadnya Mandar. Kalau matan isi dari hadis itu, kalau rawi itu rawahul itu ya, yang paling bawah. Nanti kalian teman-teman silakan hafal dulu ya. Sebab-sebab hijrah nomor 8 ini ada pilihannya. Tadi ya soal yang tadi ya teman-teman. Nah, ya itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Karena kemarin ingin memperjelas lagi soal-soal ini. Silakan belajar, silakan ditulis, karena sesuatu itu akan bagus apabila proses kita itu ulet dan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman sekalian.